Hello everyone, kembali lagi bersama Afan. Oke. Bahagia itu adalah sikap, bukan akibat. Asik, langsung bumper. Udah, saya nggak bisa bikin bumper. Kalau ada yang bisa, tolong di DM di Instagram saya ya, bikinin. Oke, terima kasih. Oke. Kenapa tiba-tiba saya bilang kayak gitu? Karena kayak gini. Saya mau langsung aja cerita ya. Saya pada saat lulus SMA, mungkin ini dialami oleh beberapa orang juga, yang sebentar lagi adalah semester akhir di kelas 12, bingung mau ngapain, mau kerja atau mau kuliah atau mau ngapain. Saya akan sedikit berbagi pengalaman saya pada saat kelas 3 SMA. Waktu itu tahun 2021, saya mau ngapain ya bingung, kayak gitu. Yang menjadi pertimbangan saya adalah saya tidak tahu disiplin ilmu apa yang akan saya ambil. Kalau misalnya saya kuliah, saya mau ke arah mana nih? Mau ngambil jurusan apa, saya bingung, nggak tahu. Yang kedua adalah apa aja yang misalnya didapatkan ketika saya kuliah, dan apa saja yang didapatkan kalau misalnya saya tidak kuliah. Itu. Yang ketiga adalah apakah jika saya kuliah itu bisa belajar apapun yang saya inginkan atau tidak, seperti itu. Kalau misalnya bisa pun, sepertinya akan sibuk sekali. Maka dari itu aku memutuskan untuk tidak kuliah dan bekerja saja langsung. Kenapa? Karena pertama, saya ini suka musik, oke? Saya ingin menjadi musisi. Yang kedua, saya suka komedi. Saya menyukai dua kesenian ini, seperti itu. Nah, dan saya rasa itu bisa dipelajari di luar kampus, di luar kuliah, seperti itu. Maka dari itu saya ingin bekerja untuk mendapatkan modal yang mana nantinya modal itu bisa dijadikan untuk modal bikin lagu, atau mungkin nanti modal bikin buku, atau mungkin nanti keperluan yang bisa memfasilitasi saya dalam jalan saya menuju hal yang saya inginkan, seperti itu. Akhirnya aku kerja di toko ikan. Lalu apakah saya bahagia dengan pilihan saya itu? Tentu saja tidak. Lalu bagaimana caranya saya bisa sustain? Adalah dengan cara membahagiakan diri saya sendiri. Bagaimana caranya? Saya akan bahas pada kali ini. Teng bumper part 2. Enggak, udah. Bahagia itu adalah sikap, bukan akibat. Bahagia itu datangnya dari diri sendiri. Entah bagaimana teman-teman mendefinisikan bahagia, entah bagaimana teman-teman mendapatkan kebahagiaan, cara mendapatkan kebahagiaan, tapi saya akan bercerita tentang pengalaman saya, bagaimana caranya saya bisa sustain di dalam hal yang tidak saya sukai. Ya, saya kerja sebagai penjaga toko akuarium, toko ikan, ya. Yang mana saya nggak suka-suka amat, nggak tertarik amat sama dunia perikanan, perakuariuman ini. Makanya saya pribadi, meskipun kerja di toko ikan, di rumah saya nggak ada akuarium. Malas ngurusnya. Ya kayak gitu. Lalu bagaimana cara saya bahagia? Oke, mungkin teman-teman yang pernah mendengar istilah filsafat stoikisme mungkin akan sedikit relate dengan hal ini. Cara saya bahagia adalah dengan menaruh kebahagiaan ada dalam diri saya sendiri, menjadikan bahagia itu sebagai sikap, bukan akibat, seperti itu. Saya ambil contoh, teman-teman sering ngerasa jengkel kalau misalnya ke minimarket, terus begitu udah beres, di luar ada tukang parkir. Sementara pada saat teman-teman masuk ke minimarket itu tukang parkirnya nggak ada. Terus kalau misalnya ada kehilangan yang dari motor kita, atau mungkin helm, atau mungkin spion tiba-tiba hilang, atau mungkin bannya tiba-tiba copot kayak gitu, tukang parkir gak mau tanggung jawab. Itu hal yang menjengkelkan, bukan? Menjengkelkan. Oke. Itu adalah hal yang menjengkelkan bagi beberapa orang, kebanyakan orang seperti itu. Nah, bagaimana caranya kalau gini. Apalagi kalau misalnya ditagih, gitu kan? Mau gak mau kita ngasih dong. Kalau misalnya tiba-tiba di belakang kita ada tukang parkir, mau gak mau kita ngasih dong. Minimal 2.000 lah, kayak gitu. Nah, bagaimana caranya agar 2.000 itu tidak menjadi menjengkelkan? Itu ada dalam diri kita sendiri. Bukan berarti kita jadi kenapa sih ada tukang parkir? Gak kayak gitu. Tapi dengan cara
mengikhlaskan 2000 itu. Serius ketika kita ngasih 2000 ke tukang parkir, set, ya udah ikhlasin aja. Begitu ikhlas ya udah, nggak ada urusan apa-apa, nggak ada urusan suatu saat nanti saya akan menjadi pejabat lalu saya akan menghapuskan tukang parkir di minimarket. Nggak kayak gitu, nggak membuat kita berpikir seperti itu. Itu terlalu jauh, terlalu ribet. Cara bahagia paling simpel adalah ketika kita ngasih uang 2000 itu ya udah mengikhlaskannya. Siapa tahu dari 2000 itu dia bisa belikan makanan untuk keluarganya, bisa menghidupi istri dan anaknya. Kita doakan saja untuk yang terbaik untuk tukang parkir tersebut. Bukankah itu lebih membahagiakan? Iya, itu untuk saya pribadi sih seperti itu. Untuk teman-teman yang misalnya kurang setuju dengan hal itu, boleh tulis di kolom komentar. Oke. Ya, dari kisah tukang parkir tersebut sebenarnya kayak gini teman-teman. Saya mengambil itu dari filsafat stoikisme. Di dalam stoikisme yang pernah saya pelajari sampai saat ini ya, sependek pengetahuan saya adalah yang paling saya pahami adalah melakukan yang terbaik dan mempersiapkan yang terburuk. Bukan mempersiapkan yang terburuk itu bukan berarti leha-leha, bukan, tapi mempersiapkan apa yang akan terjadi. Hal terburuk apa yang akan terjadi, maka kita menyiapkan, kita prepare untuk hal itu jika hal buruk tersebut terjadi. Paham nggak? Paham dong. Jika hal buruk terjadi, kita udah siap kayak gitu. Bukan berarti kita mempersiapkan yang terburuk itu ya udah leha-leha, kata siapan juga mempersiapkan yang terburuk. Bukan mempersiapkan yang terbaik untuk hal terburuk yang akan datang kayak gitu. Maka ketika hal buruk itu datang, kita udah siap. Kita melakukan yang terbaik, kita maksimalkan apa yang kita lakukan, kita memaksimalkan persiapan kita untuk datangnya hal yang terburuk kayak gitu. Contoh, kita menyiapkan pompaan ban di mobil atau ban serep di mobil. Itu adalah mempersiapkan yang terburuk. Kita kan bukan berarti berdoa bahwa mudah-mudahan nanti ban ini bocor biar diganti sama yang serep. Gak kayak gitu kan. Tapi jikalau ternyata ban serep ini bocor atau mungkin ngegelinding tiba-tiba, atau mungkin tiba-tiba terbang, kayak gitu ya gak mungkin. Kita udah siap ban serepnya kayak gitu. Bukan berarti kita mendoakan hal-hal yang terburuk, bukan, tapi kita mempersiapkan yang terburuk. Bukan mendoakan hal itu terjadi, tapi mempersiapkan jika itu terjadi kita udah siap kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di dalam filsafat stoikisme, sependek pengetahuan saya lagi, itu ada yang namanya dikotomi kendali. Yang pertama adalah kendali internal. Yang kedua adalah kendali eksternal. Yang pertama ini faktor, kita sebutnya dengan faktor, oke? Jangan kendali. Faktor internal adalah hal-hal yang bisa kita lakukan, adalah hal-hal yang bisa kita kendalikan, seperti itu. Faktor eksternal adalah hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kita kasih contoh. Faktor eksternal itu adalah kayak tukang parkir tadi. Tukang parkir tadi ada di belakang kita pada saat kita datang ke minimarket, tidak ada pada saat kita mau keluar tiba-tiba ada. Kayak gitu. Itu faktor eksternal tukang parkir tersebut. Tapi faktor internalnya adalah kita ngasih 2000 dengan ikhlas. Kita mengikhlaskan 2000 apa yang kita kasih kayak gitu. Nah, di dalam stoikisme itu mengajarkan, setahu saya ya, dan sependek pengetahuan saya, di dalam stoikisme itu mengajarkan bahwa kita fokus terhadap apa-apa yang bisa kita lakukan, alias pada faktor internal tadi. Faktor eksternal itu ya udah kita tidak bisa kendalikan, maka dari itu kita fokus dengan apa yang bisa kita kendalikan. Saya menyebut konsep ini dengan hidup berdua dengan Tuhan. Bagaimana maksudnya hidup berdua dengan Tuhan? Maksudnya kayak gini teman-teman. Segala hal yang datang kepada kehidupan kita itu adalah kiriman Tuhan, baik ataupun buruk. Bagaimana yang dinilai adalah bukan seberapa baik mereka, seberapa buruk mereka, bukan, akan tetapi seberapa baik kita dan bagaimana kita menyikapi hal-hal yang datang kepada kita, seperti itu. Maka dari itu adalah hal yang membuat aku tenang. Itu yang membuat aku menobatkan diri aku adalah sebagai orang yang paling bahagia di dunia, sebagai orang yang paling tenang di dunia. Seperti itu. Dan ini sering diuji,
Saya udah bilang kayak gini, saya udah menerapkan kehidupan seperti ini, tapi ini sering diuji. Banyak orang nyebelin di dunia ini, tapi ya udah. Alhamdulillahnya saya bisa tenang, saya bisa sustain, dan alhamdulillahnya saya masih hidup sampai sekarang. Oke, gitu aja teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau tidak, tulis di kolom komen. Kalau misalnya bermanfaat, ya tulis di kolom komen juga. Jangan lupa subscribe. Kalau misalnya sekiranya teman-teman ingin mendukung aku untuk menjadi pembicara di channel YouTube ini seperti ini, jangan lupa subscribe, share jika dirasa ini bermanfaat untuk orang lain juga, like, unlike juga gak apa-apa, terserah teman-teman. Terima kasih, semoga teman-teman juga bisa bahagia seperti aku. Oke.